Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang ujian atas pemenuhan janji Allah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Ulangan 7 ayat 9 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan Desember mungkin kita sering mendengar lagu tentang Sinterklas yang berbunyi, "Dia tahu kalau kau nakal," atau "kalau kau baik." Konsep dunia mengajarkan sistem hadiah. Kalau kita menjadi anak yang baik, kita akan dapat kado. Tapi kalau kita nakal, kita tidak dapat apa-apa. Kita harus berprestasi dulu, baru kita disayang. Seringkali, konsep ini terbawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Kita berpikir, Tuhan hanya akan menepati janjinya kalau ibadah kita sempurna. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, atau kalau kita menjadi orang suci. Namun, firman Tuhan hari ini membawa kabar melegakan. Tuhan menepati janjinya bukan karena nilai kita bagus, melainkan karena karakter Tuhan yang mulia. Dalam Ulangan 7 ayat 9, Musa mengingatkan bangsa Israel, "Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya." Dalam bagian ini, Musa berbicara kepada bangsa Israel yang sebenarnya sering memberontak, keras kepala, dan sering bersungut-sungut di padang gurun. Mereka bukan bangsa juara kelas. Namun, Musa menekankan bahwa alasan Tuhan memilih dan memberkati mereka bukan karena mereka hebat atau banyak jumlahnya, yaitu di dalam ayat 7, melainkan karena Tuhan mengasihi mereka dan memegang janjinya dengan setia. Kata setia di sini menggambarkan Allah yang tidak berubah pikirannya hanya karena kelakuan manusia yang berubah-ubah. Janji Tuhan berdiri di atas fondasi kasih karunia-Nya, bukan di atas fondasi prestasi manusia. Bayi Yesus yang lahir ke dunia bukan saat dunia sedang dalam keadaan bersih atau baik-baik saja. Ia datang justru saat dunia penuh dosa dan kegelapan. Ini membuktikan bahwa janji keselamatan diberikan bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi, jangan merasa harus sempurna dulu, baru berani datang pada Tuhan. Datanglah apa adanya. Mungkin beberapa di antara kita sering berdoa, "Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah puasa, aku sudah menyumbang, aku sudah pelayanan." Tanpa sadar, kita sedang jual beli dengan Tuhan. Namun, di masa Advent ini, mari kita ubah doa kita menjadi, "Tuhan, tolonglah aku karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang murah hati." Sandarkan imanmu pada kebaikan hati Tuhan, bukan pada kebaikan dirimu sendiri. Jika janji Tuhan bergantung pada kebaikan kita pasti was-was karena kita sering jatuh bangun dalam dosa. Tapi karena janji itu bergantung pada kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, kita bisa merasa tenang. Kasih setianya tersedia sampai beribu-ribu keturunan bagi mereka yang mau merespon kasihnya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sering merasa Tuhan menjauh ketika kita melakukan kesalahan? Bagaimana ayat ini mengubah pandangan kita tentang kesetiaan Tuhan? Mari kita mengingat kembali satu berkat besar yang kita terima tahun ini. Apakah kita menerimanya karena kita hebat atau murni karena kemurahan Tuhan? Mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami sadar, jika Engkau memperlakukan kami sesuai dengan dosa kami tidak akan bertahan. Tapi kami bersyukur Engkau memperlakukan kami sesuai dengan kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih karena janji-Mu tidak batal saat kami gagal. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia memegang perjanjian, meskipun kami sering tidak setia. Ampuni kesombongan kami yang sering merasa layak menerima berkat karena usaha kami sendiri. Ajar kami untuk rendah hati menerima kado kasih karunia-Mu ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti nyata kasih setia Allah, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.